Matthew, Daniel, masih Matthew lagi, masih Matthew. Baik sekali bagaimana Matthew, tenang ya. Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Ini akan menjadi kabar gembira ya, bahwa sebenarnya tadi malam ya, kalau kalian melihat bagaimana skuad timnas Indonesia saat menghadapi Singapura di Piala AFF U16, ini sangat luar biasa. Potensi kita ya, kalau dilihat dari U19, kemudian U21, U23 hingga senior, ini kalau dilihat dari permainannya dan juga proses dari timnas Indonesia, ini sudah ke arah yang lebih baik ya. Saya melihatnya seperti ini, dari tahun ke tahun ya, dari tahun 2012 ya hingga 2018 ya. Kita sepertinya kalau untuk kelompok umur ya seperti U16 ini jarang sekali kita melihat banyak pemain keturunan atau ada pemain keturunan yang bergabung di level usia muda. Tetapi berbeda ya ketika di 2021 hingga saat ini ya. Itu kebalikannya, malah banyak pemain-pemain muda keturunan ya, yang itu sangat ingin sekali menjadi bagian timnas Indonesia. Ya, ini membuktikan bahwa impact ya dari kakaknya yakni pemain-pemain senior yang sudah menjadi track record bagus ya di Piala Asia, kemudian juga di Piala Asia U23, ini sepertinya juga mempengaruhi bagaimana daya minat para pemain-pemain yang saat ini abroad untuk berlaga ya bersama timnas Indonesia ini terbukti, dan ini menurut saya menjadi masa depan yang cerah bagi sepak bola Indonesia. Oke, saya akan membahas satu pemain ya yang menurut saya ini bisa saja ya dia bisa menjadi the next Marcelino Ferdinand, karena memang dari segi kualitasnya ya dia ini sangat luar biasa. Saya akan membahas tuntas mengenai Matthew Sitorus Becker. Nah, siapa pemain ini? Jangan lupa untuk membantu channel ini ya. Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, Matthew Becker. Saya sangat optimis ketika awal ya, dia masuk dalam starting, kemudian dia menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Dan ini menurut saya berbeda dengan beberapa pemain keturunan lain. Dia full ya, full sampai selesai. Kalau kalian lihat ya di awal, dia sangat hafal Indonesia Raya. Artinya apa yang sudah ditanamkan sejak dini ya, mungkin dari orang tuanya, kemudian dia belajar mandiri, itu sudah ada mental jiwa-jiwa nasionalismenya sudah ada. Ini menjadi hal yang sangat bagus. Bahkan dia kalau kalian lihat di televisi kemarin ya, dia paling keras menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini adalah poin plusnya ya teman-teman. Dan ketika di lapangan terbukti Coach Nova memainkan dia selama 90 menit. Ya, 90 menit dia bermain fisik tanpa kendor, kemudian daya jelajah sangat tinggi. Bayangkan saja teman-teman, dia selalu diletakkan di bek kiri ya. Tetapi dia bisa menjadi gelandang tengah. Kemudian juga terkadang dia membantu penyerangan sebagai winger. Kemudian juga bisa menjadi bek tengah. Artinya memang pemain ini memiliki daya jelajah yang tinggi. Wajar. Saat ini dia tergabung ya teman-teman di Melbourne City Academy ya di U18. Dia memang sudah mendapatkan beberapa menit bermain ya. Bahkan kalau saya lihat di data ya, dia sudah mendapatkan 1003 menit ya di musim lalu ya di bersama U18-nya Melbourne City. Yang menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus ya. Karena emang dirinya usianya relatif muda, kemudian dia mendapatkan jam terbang, dan juga ketika dipanggil di timnas Indonesia ya, itu terasa sekali impact-nya. Nah, jadi menurut saya sebelum ya bakat ini nanti ya mungkin rebut ataupun dia pindah kewarganegaraan karena memang usianya masih relatif muda dan dia punya masa depan, ya menurut saya PSSI harus memegang ya apa yang menjadi data-datanya saat ini untuk segera dipertahankan. Karena kalau dilihat teman-teman, saya tidak tahu apa yang terjadi kepada Welber Halim Chardim ya. Tadi malam ibunya ini sedang mengklarifikasi lah atau mengadu kepada PSSI, tetapi belum ada respon mengenai masalah Welber.
Nah, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah karena tidak ada yang mendetailkan masalah itu. Tetapi menurut saya ini menyangkut pada kewarganegaraan Wilber Halim Jardim ini. Nah, ini menurut saya yang nanti jangan sampailah ada beberapa hal di situ. Nah, oke, kita kembali lagi ke ini teman-teman, Matthew Baker. Nah, tadi malam ya, dilihat dari statistik juga, dia sudah bermain 90 menit, kemudian juga dari umpan berhasil ya, dia mendapatkan 15 umpan berhasil ya. Kemudian juga dia tackle berhasilnya juga 8 ya. Kemudian juga bagaimana dia selalu bisa membuka ruang ya. Ini juga sangat luar biasa. Artinya memang selain daya jelajah tinggi ya, pemain ini paham ya mengenai alur dan juga ritme. Nah, kemudian yang membedakan ya, ini mungkin ada yang bertanya kepada saya. Memang permainan tadi malam selain dari throw in ya, lemparan ke dalam, ini juga ada yang membedakan dari timnas U16 sebelumnya. Yang membedakan adalah bagaimana sisi komunikasi. Nah, babak pertama kalau dilihat memang sedikit kalem ya, tetapi babak kedua ya, pemain-pemain timnas Indonesia semakin menunjukkan ya chemistry-nya. Komunikasi seperti sosok Matthew Baker ini ya, bahkan sampai teriak-teriak, ini sangat luar biasa menurut saya. Untuk menginstruksikan pemain satu pemain lain untuk tetap ya menjadi satu tim yang sangat kompak ya. Ketika membuka ruang, kemudian dia menutup bola, ya, kemudian menginstruksikan pemain untuk menutup bola, dia selalu teriak. Nah, ini menurut saya bisa dijadikan contoh lah Matthew Baker ini. Karena memang dirinya untuk saat ini di satu laga satu lawan Singapura tadi malam menurut saya ini sangat memuaskan untuk penampilannya. Karena pemain ini kenapa ya saya bilang pemain yang paling loyal di timnas U16 khususnya ya. Dia kurang lebih sudah mengikuti TC semenjak 2 bulan yang lalu ya. Dia datang ke Indonesia, ya memenuhi panggilan ya, dan juga dia ya selalu mengikuti instruksi dari pelatih, kemudian apa yang sudah menjadi aturan-aturan ketika TC dia ikuti. Ya menurut saya layak ya Matthew Baker ini mendapatkan tempat di U16 karena memang dari apapun lah dia ini bisa dikatakan sebagai ya kalau mungkin dia bermain di klub Indonesia, kemudian dia juga mudah mengenal dengan adaptasi cepat, yang menurut saya dia cocok dijadikan kapten. Tetapi karena memang dia masih baru ya, bisa dikatakan anak baru, kemudian baru mengenal tim, kemudian baru mengenal ya mungkin staff dan lain sebagainya, sehingga mungkin dari segi bahasa, kemudian komunikasi dan sebagainya, ini agak sedikit terbatas. Tetapi yang jelas ya, apa yang sudah dilakukan oleh Matthew Baker ini harus segera bisa dipermainkan oleh PSSI. Karena kalau kita lihat ya, Australia saat ini pun bukan hanya di tim senior saja ya yang mereka mengandalkan banyak pemain dengan kewarganegaraan ganda atau naturalisasi ya. Tetapi di usia-usia relatif muda pun mereka sudah memaksimalkan hal itu, dan Matthew Baker saat ini bisa dikatakan memiliki dua kewarganegaraan ya antara Australia dan juga Indonesia. Ya jelas kalau dari segi peringkat kemudian prospek Australia lebih tinggi. Tetapi bukan berarti Indonesia tidak memiliki prospek jangka panjang di masa depan. Artinya memang pihak scouting dalam hal ini mungkin diaspora dan lain sebagainya itu harus mengupayakan dan mengusahakan agar bisa ya Matthew Baker ini terus menjadi bagian timnas Indonesia. Ya, ini menurut saya hal yang sangat bagus. Di pertandingan pertama saja sudah kelihatan. Ya, semoga saja seperti konten sebelumnya yang sudah saya bahas seperti sosok Hinoke Maurismo ya, kemudian Sam Peter ya, dan juga ada Dion Mark ya. Ya mungkin itu beberapa pemain yang menurut saya harus ya bisa dipertahankan oleh PSSI agar dirinya bisa sepenuhnya membela timnas Indonesia.
Nah, ini menjadi poin plus yang jelas seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa potensi kita dari tim U16, kemudian U19, kemudian U21, U23, ini sudah ada ya, potensinya sudah ada, dan semoga para pemain-pemain ini nantinya ya bisa terus konsisten agar bisa menunjukkan di level senior. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan permainan Matthew Baker tadi malam? Apakah kalian yakin dirinya bisa tembus hingga senior ya, di tim senior? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.